Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin membahas berita media yang viral di mana-mana. Saya berkali-kali mendapatkan berita ini, yaitu mengenai pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Soehartojo yang mengatakan dalam dissenting opinionnya bahwa presidensial threshold merusak daulat rakyat. Dan itu dimuat kembali oleh Detikcom kemarin pada tanggal 17 Desember 2021 dan beredar di mana-mana. Nah, coba saya membahas lagi ya. Dalam video sebelumnya saya pernah membahas, nanti tinggal dicari saja atau saya nanti rekomendasikan lagi videonya. Oke ya, coba kita lihat ya. Luar biasa ini apa yang dicatat oleh Detikcom ini untuk mengingatkan kembali kepada kita bagaimana komprehensifnya sebenarnya apa yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Soehartojo, dan jauh lebih kuat dibandingkan putusannya. Mahkamah Konstitusi pernah mengadili 13 gugatan terkait presidensial threshold, namun semuanya kandas. Kini sejumlah nama kembali menggugat ambang batas pencapresan agar menjadi 0% sehingga setiap parpol bisa mengusung calon presiden. Sekali lagi, setiap parpol ya, bukan setiap orang. Jadi jangan lebay, tetangga saya bisa maju sebagai calon. Kini sejumlah nama yang menggugat itu diantaranya Ferry Joko Yuliantono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dan dua anggota DPD Fahrul Razi asal Aceh dan Bustami Zainuddin asal Lampung. Nah, semuanya lawyernya Refli Harun. Saya sedang menunggu orang lain atau pihak lain yang mengajukan juga permohonan agar jangan terkesan bahwa ini kehendak elit saja. Pasal 222 yang diminta dihapus yaitu, ini bunyinya ya, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Oke, ya. Ini yang menarik ya, sebelumnya, karena kalau yang saat itu belum bisa diketahui hasilnya. Dan ini mengubah teks konstitusi secara langsung sebenarnya, yang Hakim MK harusnya paham dan sudah paham ini ya, tetapi entah kabut atau tabir apa yang menyelimuti mereka. Harapannya bila pasal 222 itu dihapus, semua parpol bisa mengusung capres dan itu baik bagi Indonesia. Tapi selidik punya selidik, dari 13 putusan itu terdapat dua hakim konstitusi yang berpikiran sebaliknya, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Soehartojo. Pendapat itu tertuang dalam putusan nomor 53 PUU 2017. Duduk sebagai pemohon adalah Rhoma Irama selaku Ketum Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Ya, oke. Berikut pertimbangan keduanya yang dirangkum Detikcom. 1. Membelokkan teks konstitusi. Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan review terhadap substansi undang-undang, sekalipun ketika perubahan UUD 1945 muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. Terkait dengan semangat tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional constitutional right dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa desain konstitusi, constitutional design atau constitutional engineering menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu. Dan nggak ada kaitannya penyederhanaan partai politik dengan presidensial threshold ya. Secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur secara eksplisit dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait desain penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Bayangkan saudara sekalian ya, yang ingin dikatakan hakim ini adalah kok tafsir
wilayah tafsir bisa mengalahkan hal yang secara tekstual ada di konstitusi ya. Oke. Jadi penyederhanaan parpol itu berada di wilayah tafsir politik, sementara hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon berada di wilayah teks konstitusi. Kok tafsir politik yang gak jelas di mana cantolannya mengalahkan teks konstitusi, itu maksudnya ya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir desain penyederhanaan parpol yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional parpol peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang diatur eksplisit dalam pasal 6A ayat 2 UUD 45. Sekali lagi, eksplisit. Jadi kalau hakim tidak punya kepentingan apa-apa, sobat era sekalian, ya, tidak punya perasaan ingin mendukung siapapun, menyokong siapapun, takut tidak terpilih kembali, takut hilang jabatannya, takut macam-macam, harusnya dia melihat ini sebagai sesuatu yang expressis verbis, nyata, ceto welo-welo, tidak bisa ditafsirkan lain, ya. Jadi kita boleh tafsirkan lain untuk materi lainnya, tapi tidak untuk materi threshold ini, ya. Oke, kita bacakan selanjutnya. 2. Merusak logika sistem pemerintahan presidensil. Ini khas Saldi Isra. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam desain sistem pemerintahan mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi, chief executive atau presiden, jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensil, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif presiden. Ini logika orang yang belajar tentang politik dan tata negara, ya. Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acap kali berbeda dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, chief eksekutifnya tidak dipilih. Siapapun partai pemenang diberikan hak terlebih dahulu untuk membuat kabinet, dan pemimpin kabinet itu biasanya menjadi Perdana Menteri. Begitu sobat era, ya. Tapi dalam sistem pemerintahan presidensial kita memilih langsung chief eksekutifnya, ya, bukan chef, bukan chef, ya, tapi chief, ya. Artinya dengan logika sistem pemerintahan mempertahankan ambang batas dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensil. Padahal salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 45 adalah untuk memurnikan purifikasi sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Jelas, ya? Kita tahu bahwa dulu presiden dipilih oleh MPR. Kata pengubah konstitusi, wah nggak bisa ini. Ini justru logika sistem pemerintahan parlementer kalau presiden dipilih semacam lembaga parlemen. Karena itu dilakukan yang namanya pemurnian purifikasi dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Itu yang saya ikuti ketika perubahan konstitusi between 1999 sampai 2002, ya. Oke. Berikutnya 3. Amerika Serikat tidak mengenal presidensial threshold dan banyak negara lainnya. Oke? Ya. Pertanyaan elementer yang niscaya diajukan, mengapa ambang batas pengajuan capres dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensil? Bahkan studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensil, sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Jadi Amerika, orang bilang dua calon itu bukan karena dipaksa dua calon, tetapi secara tradisional dua partai itulah yang paling dominan. Tapi bisa juga 3 calon. Ross Perot misalnya pernah menjadi calon independen. Dan jangan lupa di negara-negara bagian itu kertas capresnya itu lebih dari 2 calon. Kita saja yang nggak tahu. Karena
kertas pencalonan presiden di masing-masing negara bagian itu ada banyak calon, tapi logika yang dipakai adalah the winner takes all. Jadi kalau misalnya yang menang adalah Demokrat atau Republik, maka dia ngambil semuanya. Jadi partai-partai yang kecil-kecil suaranya hilang semua. Itu logikanya ya sobat era sekalian. Tapi bukan berarti hanya 2 calon saja. Bahkan hasil studi Jayadi Hanan 2017 menunjukkan negara-negara di Amerika Latin yang kebanyakan menganut model sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk seperti Indonesia tidak mengenal presidensial threshold dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Jayadi Hanan ini adalah direktur eksekutif direktur eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI. Bahwa logika lain yang selalu dikembangkan, ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam membangun hubungan dengan lembaga legislatif. Pendukung logika ini percaya bila presiden didukung oleh kekuatan signifikan partai politik lembaga perwakilan, akan lebih mudah mendapat dukungan di lembaga perwakilan. Pandangan demikian hadir disebabkan praktik sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola relasi antara presiden dan pemegang kekuasaan legislatif. Jamak dipahami karena sama-sama mendapat mandat langsung rakyat, praktik sistem presidensial acap kali terjebak dalam ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Praktik demikian sering terjadi jika kekuatan parpol mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan parpol presiden. Sementara itu jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai presiden atau mayoritas partai politik legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter sekarang ini ya. Jadi tetap ada dilema ya, sobat era sekalian. Bukan berarti dukungan yang kuat itu justru bagus, tetapi dukungan yang lemah pasti jelek, belum tentu juga ya. Secara doktriner dipahami, sistem pemerintahan presidensial berayun antara 2 pendulum. Di satu sisi pemerintahan yang tidak stabil, sementara di sisi lain mudah terperangkap ke dalam praktik pemerintahan otoriter. Kondisi dilematis ini dikenal sebagai paradox of presidential power. Ya, jadi memang sekarang ini ketika 82% menyokong presiden, maka terjebak pada otoritarianisme. Ya termasuk tidak mau lagi membahas undang-undang pemilu ya. 4. Bukan open public policy, jauh dari rasa adil. Apakah frasa tersebut dapat dibenarkan sebagai sebuah open legal policy yang sering dikatakan oleh MK ya selama ini? Kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Itu putusan MK ya. Memaknai moralitas dalam perumusan norma hukum dapat dilacak dengan alat ukur yang sangat sederhana, yaitu seberapa besar pembentuk undang-undang memiliki impitan kepentingan atau conflict of interest dengan norma atau undang-undang itu sendiri. Jelas pembentuk norma ini memiliki konflik kepentingan. Bagaimana mungkin menilai kehadiran norma pasal 222 Undang-Undang Pemilu jika ia sengaja dirancang untuk menguntungkan kekuatan politik yang menyusun norma itu sendiri? That's the point. Dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan politik yang tidak ikut dalam merumuskan norma pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut. Sementara itu rasionalitas adalah menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma pasal 222 Undang-Undang Pemilu ketika hasil pemilu DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 ya, nggak rasional. Ya, hasil 2014 digunakan untuk 2019, hasil 2019 digunakan untuk 2024. Kenapa? Karena konstelasi politik mungkin saja sudah berubah, sobat era sekalian. Tadi kalau saya katakan secara ekstrim, tiba-tiba ada partai baru yang menang dan partai baru itu tidak punya pendukung. Let's say misalnya mereka tidak mau mendukung presiden, maka terjadi paradoks yang luar biasa. Oke, walaupun saya mengatakan presiden terpilih selalu memiliki kemewahan untuk mengajak siapapun berkoalisi ya, dan semuanya mau, biasanya mayoritas mau. 5. Merusak rasionalitas dan daulat rakyat.
Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelas-jelas merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula ketidakadilan yang intolerable. Tanpa perlu menjelaskan lebih filosofis dan teori-teori yang rumit, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu secara terang benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi parpol peserta pemilu 2019 yang tidak diberikan kesempatan mengajukan capres karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pilpres 2014. Dan terjadi lagi untuk 2024. Kalau Partai Gelora ikut, Partai Umat ikut, you name it, Partai Prima ikut, maka mereka tidak punya constitutional standing untuk mengajukan calon. Dan mereka-mereka yang baru memilih itu tidak dipertimbangkan suaranya sebagai basis untuk pencalonan, dan yang memang harusnya semuanya tidak perlu dipertimbangkan kalau kita konsisten dengan sistem pemerintahan presidensial tadi ya. Bahwa menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan parpol untuk mengajukan pasangan calon presiden adalah tidak adil ya. Oke. Kemudian dinamika politik amat mungkin berubah secara drastis. 6. Bahwa pertanyaan lain yang tidak kalah mendasarnya dapat diajukan terkait dengan frasa pemilu anggota DPR sebelumnya dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Apakah dukungan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya bisa menjadi jawaban untuk membangun stabilitas pemerintahan. Pada titik inilah sesungguhnya muncul masalah hukum dan sekaligus masalah politik yang sangat mendasar. Dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR 2014 sebagai ambang batas mengajukan capres, bagaimana memastikan bahwa parpol peserta pemilu legislatif 2019 yang berasal dari parpol hasil pemilu 2014 tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada pemilu 2014. Ini juga menarik ya. Ya, memang belum terjadi, tapi suatu saat sangat mungkin terjadi. Tiba-tiba misalnya ada contoh ekstrim lagi. Ternyata, sobat era sekalian, partai-partai yang ada ini tidak lolos parliamentary threshold. Bagaimana coba? Ya kan? Walaupun tentu saja partai berasal merasa pede, tapi kita tidak boleh membangun hukum berdasarkan kepedean ya. Kita harus membangun hukum berdasarkan rasionalitas, keadilan, kepastian ya, keterbukaan, partisipasi ya, prinsip-prinsip umum good governance dan clean government. Atau bagaimana jika partai yang mengajukan capres dengan menggunakan hasil pemilu 2014 tidak bisa memenuhi ambang batas parliamentary threshold 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagaimana diatur dalam pasal 414 Undang-Undang Pemilu. Bahkan yang lebih tragis, bagaimana pula jika parpol peserta pemilu 2014 yang mengajukan capres dalam pemilu 2019 tetapi gagal menjadi peserta pemilu 2019 karena tidak lolos verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat 2. Rangkaian pertanyaan tersebut sangat mudah mematahkan cara pandang bahwa ambang batas yang berasal dari hasil pemilu anggota DPR sebelumnya dimaksudkan untuk membangun stabilitas pemerintahan. Argumentasi tersebut semakin sulit dipertahankan dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR 2014 karena dinamika politik dari satu periode pemilu ke pemilu periode berikutnya amat mungkin berubah secara drastis ya. Bagaimana mungkin argumentasi untuk membangun stabilitas tersebut dapat dibenarkan jika peluang parpol peraih kursi atau suara sah tidak bisa dijamin untuk dapat bertahan di DPR? Selain itu, bentangan empirik yang terjadi sepanjang praktik sistem pemerintahan presidensial multipartai sejak Pilpres langsung 2004, dukungan parpol dalam bangunan koalisi kepada presiden lebih merupakan atau lebih banyak dukungan semu. Biasanya makin dekat penyelenggaraan pemilu, parpol yang tergabung dalam koalisi kian merasa tidak terikat dengan koalisi yang dibangun di awal masa pemerintahan. Jadi mereka punya agenda sendiri-sendiri untuk memenangkan diri mereka, ya. Nah, ini terakhir 7 ya. 7. Mengamputasi pilihan rakyat. Penggunaan ambang batas untuk mengajukan capres dan wapres potensial mengamputasi salah satu fungsi parpol, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak dengan rezim press threshold,
masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan parpol peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua parpol mengajukan pasangan capres-cawapres, masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah penting, melihat situasi terakhir, terutama pasca Pilpres 2014, menghapus ambang batas, maka calon presiden berpotensi lebih banyak dibanding pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pilpres 2019 dan mudah-mudahan bisa 2024. Di atas itu semua, penyelenggaraan Pilpres serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas yang telah dipraktekkan sejak pemilu 2004. Bagi MK sendiri sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan penggabungan penyelenggaraan Pilpres dengan pemilu anggota DPR, Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas. Namun pendapat Saldi dan Soehartoyo kalah dengan 7 hakim konstitusi lainnya, yaitu Arif Hidayat, mantan ketua MK, Anwar Usman, sekarang ketua MK, Idewa Gede Palguna, sekarang sudah pensiun, Aswanto, wakil ketua saat ini, Manahan MP Sitompul, masih Maria Farida yang sudah pensiun, dan Wahiduddin Adams. Akhirnya hingga kini presidensial threshold tetap berlaku.